Itu hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA 1 Cianjur. Ini suatu kehormatan bagi kami dengan adanya tim dari Jawa Barat dari kebudayaan. Kami akan menjelaskan bahwa untuk seni Sunda di Kabupaten Cianjur itu sudah dilaksanakan terus-menerus, dan khususnya di SMA kami, di SMA 1 Cianjur, itu merupakan kewajiban bagi kami untuk melestarikan, karena bagaimanapun seni Sunda ini merupakan aset. Dan untuk SMA 1 Cianjur, di samping Cianjuran yang sudah kami laksanakan, juga Degung, di mana Degung ini juga dilestarikan oleh kepala dalam dari para pendahulu-pendahulu di Kabupaten Cianjur ini. Dan kita untuk SMA 1 Cianjur berkewajiban untuk ikut serta melestarikannya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sebagai pengajar di SMA 1 Cianjur sangat respon sekali terhadap masalah seni tradisi. Dan memang kewajiban kami atau kewajiban saya sebagai pengajar untuk lebih mengembangkan kreasi-kreasi baru sebetulnya. Supaya apa? Supaya generasi muda kita tidak terlalu jauh untuk meninggalkan tradisinya. Jadi saya mencoba untuk menempelkan atau mengaplikasikan beberapa musik atau instrumen dari musik barat. Contohnya yang ada do re mi fa sol la si do-nya yaitu ada gambang. Ini gambang ini saya kira sebagai jembatan supaya mereka itu lebih senang, lebih kompleks lagi dalam menggarap khususnya menggarap bunyi atau musik. Karena dengan dipadukannya antar musik gamelan dan musik diatonis, saya kira ini mereka akan lebih senang terhadap kesenian yang ada. Khususnya di SMA 1 Cianjur, saya mengembangkan ini dari degung-degung klasik yang ada sebetulnya, atau dari posisi-posisi yang sudah ada sebelumnya, misalnya catrik, banjaran dan lain-lain. Dan ini saya modifikasi dengan beberapa alat, dan itu hasilnya memang tidak seperti yang klasik, kelihatannya agak lebih dinamis gitu. Karena nanti ada permainan tempo, permainan selain dari permainan itu ekspresinya juga nanti akan kelihatan. Jadi mudah-mudahan dengan ada pengembangannya ini, musik tradisional khususnya degung klasik itu tidak akan dilupakan dan tidak akan punah, khususnya di generasi muda Kabupaten Cianjur. Itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyaksikan.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Degung itu asal katanya dari ngadeg agung. Jadi ada juga yang mengartikan bahwa ngadeg kanu yang agung, menghadap kepada yang kuasa. Kalau degung sendiri ngadeg agung, karena pada masanya degung ini identik dengan pendopo, identik dengan ningrat, dan selalu diadakan hanya di pendopo. Hingga zaman Wiratanakusuma, degung itu hanya berada di pendopo. Baru kemudian ketika beliau pindah ke Bandung, ada salah seorang sahabatnya, seorang saudagar yang bukan orang pendopo tapi berniat ingin meminjam gamelan degung. Kemudian beliau berikan pinjaman ke sahabat tersebut. Dari sejak itulah degung kemudian bisa menyebar luas ke masyarakat. Jadi secara filosofi degung ini adalah untuk mendekatkan diri sebetulnya kepada Hyang Agung. Karena kalau kita menjujut dari sejarah ujung-ujungnya, walaupun sumbernya masih sumber sekunder bukan primer, karena di dalam sejarah Cianjur sendiri belum ada penelitian khusus tentang degung yang menjadi bukti otentik kapan degung mulai di Cianjur, hanya berdasarkan sumber-sumber folklor, dongeng-dongeng rakyat. Misalnya dinyatakan bahwa Bupati Cianjur pertama, Kangjeng Dalam Cikundul, itu adalah semula datang ke Cianjur adalah utusan Cirebon. Beliau membawa rombongannya. Bisa jadi degung ini berasal dari Cirebon. Karena kita ketahui bersama bahwa gamelan degung ataupun alat kesenian lainnya itu diciptakan oleh Wali Songo, khususnya pada masa tahun 1478 ketika Kerajaan Majapahit runtuh. Bonang sendiri itu kan namanya dari Sunan Bonang, yaitu Pangeran Magdum Ibrahim. Karena beliau menciptakan bonang, kemudian disebut Bonang gitu. Kemudian juga Sunan Kalijaga. Sesuai dengan era politik pada waktu itu, Cianjur pernah dijajah oleh Cirebon. Cianjur juga pernah kena imbas politisasi Mataram. Maka kemungkinan degung juga ada kaitannya dengan penyebarluasan Jawanisasi. Karena kalau kita menjujur dari sumber-sumber pantun, sumber-sumber folklor, dongeng-dongeng rakyat, tidak ada di Cianjur, tidak ada di Jawa Barat, Pajajaran itu yang namanya degung. Ada juga pantun. Pantun ini dari mulai pantun cara menanam padi, mau tidur, mau misalnya melaksanakan suatu hajatan selalu pakai pantun. Baru kemudian ada pengaruh dari Cirebon ketika Kangjeng Dalam Cikundul, Arya Wiratanu atau Raden Jaya Sasana ditugaskan sebagai kepala pasukan ke Cianjur. Karena pada waktu itu Cirebon juga sudah mulai keteter pengaruhnya oleh Mataram. Maka ketika tahun 1677 atau sebelumnya ketika tahun 1638 ketika Sultan Mataram, Sultan Agung mau mengadakan serangan ke Batavia, itu seluruh budaya Mataram juga sudah masuk. Di antaranya adalah menanam padi di sawah, nama Menak yang asal Sang menjadi Raden, itu Raisdin itu. Bisa juga ini kemudian dengan keseniannya juga, yaitu degung, gamelan dan sebagainya. Untuk di Cianjur sendiri ada juga sumber folklore yang menyatakan bahwa ketika zaman Bupati Cianjur kedua, yaitu Dalam Karikolot, Raden Wiramangala, Arya Wiratanu II, pernah kedatangan Bupati Kuningan yang sampai saat ini namanya masih dirahasiakan karena beliau adalah buronan Belanda. Ketika beliau Bupati Kuningan ini pindah ke Cianjur, itu disambut dengan baik oleh Bupati Cianjur kedua, disembunyikan di suatu tempat yang namanya Sodong, yang sekarang disebut Maleber.
beliau datang ke Cianjur membawa berbagai macam perangkat seni, perangkat tani, sampai perangkat untuk bercocok tanam atau nyawah, karena pada waktu itu di Cianjur masih ada budaya ngahuma, belum ada nyawah. Kemungkinan besar perangkat-perangkat inilah yang dibawa Mbah Sodong menjadi cikal bakal menyebarnya gamelan atau misalnya kesenian degung. Kemudian juga seperti tadi dikatakan oleh Aki Dadan, ada tokoh pada zaman Dalem Enoh yaitu Arya Wiratanudatar ke-6, Raden Wasita Raja atau disebut dengan Dalem Seni. Beliau ini adalah salah satu tokoh utama yang mempengaruhi pemikiran Kangjeng Dalem Arya Kusumaningrat atau kita kenal dengan sebutan Kangjeng Dalem Pancaniti, yang pertama kali menggagas dibentuknya Cianjuran. Jadi saya sendiri lebih sependapat kalau asalnya degung ini adalah satu bisa dari Cirebon dibawa oleh Kangjeng Dalem Cikundul, kedua oleh Bupati Kuningan ini yang sampai sekarang masih dirahasiakan, sampai sekarang juga disebutnya Mbah Sodong karena sebagai buronan Belanda pada waktu itu beliau sampai meninggal juga dirahasiakan namanya. Pada zaman Bupati Cianjur ke-6 yaitu Dalem Enoh atau yang disebut dengan Kangjeng Dalem Arya Wiratanudatar ke-6, memang di sini sedang berkebudayaan begitu tinggi, termasuk zaman hidupnya Mbah Khair yang menciptakan silat Cimande, karena beliau hidup di Kamurang, di desa Kamurang di situ yang sekarang disebut Kecamatan Mande. Malah Mbah Khair sendiri inilah yang kemudian ditugaskan untuk menjaga Bogor dari begal-begal sampai meninggalnya. Jadi Cimande itu asal dari Cianjur. Ketika pada waktu itu juga beliau menugasi adiknya Dalem Wasita Raja untuk memperdalam berbagai macam kesenian Cianjur termasuk degung. Jadi tokoh yang paling sentral penyebaran pertama degung di Cianjur adalah Dalem Wasita Raja atau kita sebut dengan Dalem Seni. Kemudian ketika zaman Kangjeng Dalem Pancaniti, beliau adalah seorang seniman, seorang ulama, seorang negarawan. Pada waktu itu beliau, kenapa disebut Pancaniti? Pancaniti ini sebetulnya dalam bahasa pada waktu itu bahasa folklor, bahasa rakyat adalah pavilion. Beliau jarang tinggal di pendopo, tapi sering di Pancaniti, maka disebut Pancaniti, Kangjeng Dalem Pancaniti. Beliau mempunyai adik-adiknya, di antaranya adalah Raden Jaya Lahiman, kemudian ada 3 lagi adiknya. Adik-adiknya inilah yang sering turut memberikan nada-nada tembang-tembang yang beliau ciptakan, mau Cianjuran, mau degung. Ketika beliau punya ide, kemudian syairnya beliau utarakan kepada adik-adiknya, maka oleh adik-adiknya ini dicari nada-nadanya. Ada satu yaitu Karuhun Akis Dadan sini namanya Raden Arkaen. Raden Arkaen sendiri adalah nayaga yang menjadi kepercayaan Kangjeng Dalem Pancaniti, itu leluhurnya Aki Dadan itu. Dan yang satu lagi yang paling monumental adalah Raden Ece Majid. Raden Ece Majid ini seniman Cianjuran yang paling populer, yang paling cerdas. Dan penyebaran gamelan Cianjur, penyebaran gamelan dan Cianjuran sendiri ke Tatar Sunda itu dipengaruhi oleh kebijakan dari anak dari Kangjeng Dalem Pancaniti yaitu Dalem Marhum yang kita kenal dengan Raden Arya Adipati Prawira Dirja II tahun 1910 tahun 1868 sampai tahun 1910. Cianjuran dan degung disebarluaskan oleh beliau. Misalnya beliau ini mengunjungi Bandung, mengunjungi tempat-tempat lainnya, diperkenalkan degung, Cianjuran, tetapi pada saat itu masih terbatas di kalangan Penak, penyebaran Cianjuran, penyebaran degung. Walaupun beliau sangat berjasa menyebarkan ke tiap daerah. Lebih tegas lagi penyebaran degung itu pada zaman Wirata Kusuma. Wirata Kusuma ketika selesai melaksanakan tugas sebagai Bupati Cianjur, beliau membawa degung Karuhun
yang bernama Pamagersari ke Bandung. Malah beliau seperti Aki Dadan bilang tadi, membawa Raden S. Majid ke Bandung. Raden S. Majid inilah dan Kangjeng Dalem Haji atau Wiranata Kusuma kelima ini adalah yang paling berjasa menyebarluaskan degung yang asalnya dari Cianjur, yang asalnya hanya untuk di lingkungan Menak, di Pendopo, disebarluaskan ke masyarakat. Saya kira itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada penelitian akademis yang lebih serius mengenai keberadaan degung di Cianjur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah telah mencatat bahwa Kabupaten Cianjur pernah mengembangkan seni gamelan degung. Ini berkat jasanya para dalem atau Bupati Cianjur terdahulu. Terutama boleh berkembang ketika zaman dalem Pancaniti atau dalem era Kusumaningrat pada abad ke-19. Kemudian dalem Prawirda Dirja II, dan yang paling berjasa adalah dalem Wiranata Kusuma. Beliau yang mengembangkan seni gamelan degung di Cianjur, kemudian sampai ketika beliau menjadi dalem Bandung, alat-alat gamelan degung ini dibawa ke Bandung dan lebih berkembang di sana. Oleh karena itu, dengan latar belakang tersebut, jelas bagi Kabupaten Cianjur merupakan sebuah perbendaharaan dan juga sekaligus tantangan. Seni gamelan degung ini perlu berkembang. Selama ini, terutama sampai sekitar tahun 2000-an, seni gamelan degung berkembang pesat di Kabupaten Cianjur. Banyak kegiatan, hajatan-hajatan, serta acara-acara lain yang menampilkan seni gamelan degung. Akan tetapi, seiring dengan masuknya budaya asing, ini sebuah tantangan yang sangat berat, sehingga seni ini perlu betul-betul dipelihara, dilestarikan. Dan alhamdulillah, terutama di sekolah-sekolah sekarang masih banyak bertahan untuk mengembangkan seni gamelan degung ini. Dan yang sangat lebih membanggakan adalah saat ini pemerintah Kabupaten Cianjur baru saja menyusun dan menyelesaikan perda tentang pelestarian budaya Kabupaten Cianjur, seperti Ngaos, Mamaos, dan Mainpo. Nanti ke depan itu akan dijadikan semacam pelajaran muatan lokal di pendidikan formal. Kemungkinan ke depan ya kami selaku pemerhati masalah-masalah seni dan budaya mengharapkan juga kepada pemerintah Kabupaten Cianjur supaya seni gamelan degung ini bisa juga paling tidak dijadikan salah satu ekstrakurikuler untuk anak-anak sekolah kita, sehingga seni gamelan degung ini bisa berkembang pesat di tanah kelahirannya di Cianjur ini, seperti halnya seni Mamaos Cianjuran atau seni tembang sunai Cianjuran yang saat ini oleh Bupati sekarang ini sudah betul-betul mulai dikembangkan. Itu barangkali.